Selamat pagi semua. Mohon izin, saya akan mempresentasikan terkait dengan kebijakan hukum Golden Visa Indonesia dengan analisis geopolitik dan simulasi Golden Visa 10 tahun yang akan mendatang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fafa Dwi Laksana dari kelas Hukum Keimigrasian. Saya akan langsung membahas tentang materi terkait. Yang pertama, kita harus mengetahui tentang peta jalan kebijakan, yang mana Golden Visa di Indonesia merupakan instrumen soft power ekonomi. Golden Visa tersebut dirancang sebagai penyangga geopolitik dan katalis investasi, bukan sekedar pelonggaran di imigrasi. Golden Visa pun menggabungkan antara investasi dengan kebijakan keimigrasian, guna menarik investor asing untuk menaruh dan menginvestasikan hartanya di Indonesia guna meningkatkan hasil ekonomi Indonesia. Yang kedua, dengan adanya hal tersebut, tentu adanya resiko yaitu ancaman kedaulatan. Tanpa pengawasan yang ketat, muncul resiko seperti pencucian uang, penyalahgunaan izin tinggal, tax evasion, hingga ancaman blacklist dari organisasi internasional. Namun dalam hal tersebut, kita harus sigap dan menanggapi tentang fenomena-fenomena tersebut dengan menyiapkan atau menerapkan solusi yang bagus, seperti governansi dan skema resiprokal, yaitu diperlukan implementasi legal opinion atau pengawasan dan koordinasi yang berbasis Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian untuk mengamankan kedaulatan dari tahun 2026 sampai 10 tahun ke depan, yaitu 2036. Golden Visa pun sebagai instrumen soft power ekonomi bukan hanya sekedar prinsip selective policy yang kita terapkan sekarang, yaitu sudah menerapkan prinsip yaitu sinyal open door policy, yaitu menegaskan posisi Indonesia sebagai epicentrum investasi Asia Tenggara untuk menarik talenta global elit. Bagi sebagian investor atau seluruh dunia investor diizinkan dan masuk ke wilayah Indonesia tentunya dengan prinsip selective policy atau orang-orang yang bermanfaat untuk Indonesia yang hanya diizinkan masuk ke Indonesia. Kemudian fungsi penyangganya sendiri menjadi penyeimbang migrasi ekonomi global, mengurangi ketergantungan absolut pada satu kutub. Contohnya dominasi Tiongkok dan Amerika Serikat. Yang ketiga, peringatan strategis. Jika tidak diatur dengan transparansi, kebijakan ini rentan dieksploitasi sebagai golden password light, memicu sorotan tajam lembaga anti korupsi internasional. Syarat mutlak kedaulatan sendiri yaitu skema resiprokal, atau Indonesia sebagai keuntungan domestiknya yaitu memperoleh akses investasi langsung dan transfer teknologi tingkat tinggi dari negara mitra yang strategis. Keuntungan untuk WNI-nya sendiri tentunya ada, yaitu negara mitra wajib memberikan perlakuan yang setara, yaitu memberikan visa jangka panjang, kemudahan akses bisnis bagi WNI dan di yurisdiksi mereka. Risiko asimetrisnya yaitu mutlak diperlukan untuk mencegah ketimpangan hukum. Tanpa komitmen tinggal balik, kebijakan ini berpotensi memicu geopolitik pushback dan negara mitra yang menganggap Indonesia memberikan privilege pihak. Katalisator versus dualisme ekonomi sendiri yaitu Golden Visa adalah kebijakan komplementer, bukan penentu utama. Fungsinya memfasilitasi aliran dana ke sektor strategis, yaitu sektor industri, sektor pariwisata, serta sektor politik yaitu IKN Nusantara. Seperti kita lihat bersama yaitu multiplier efeknya, skenario idealnya seperti tersebut, sovereign gold, infrastruktur dan IKM, pekerja formal dan konsumsi. Dualisme ekonominya resikonya yaitu sovereign gold yaitu ekonomi lokal. Resiko
inklusivitas tertinggi adalah terciptanya dualisme ekonomi sektor elit menikmati privilege tanpa konektivitas ke ekonomi lokal. Kemudian saya memetakan risiko keamanan dan celah regulasi. Yang pertama yaitu flight of capital, yaitu ekstraksi kekayaan yang menyamar sebagai investasi pasif tanpa nilai tambah yang nyata. Kemudian, terdapat pencucian uang atau money laundering, potensi aliran dana kriminal yang dibersihkan melalui pembelian obligasi pemerintah atau sektor real estate. Yang ketiga, tentunya race to the bottom, persaingan antar negara yang menurunkan standar regulasi demi menarik kapital atau mengancam integritas hukum nasional. Yang keempat yaitu penghindaran pajak. Hal ini sering disalahgunakan dengan status izin tinggal untuk menghindari kewajiban fiskal dari yurisdiksi asal pemohon. Kemudian persimpangan di 2026 sampai 2036 yaitu simulasi masa depan 10 tahun yang akan mendatang. Dampak Golden Visa dalam 10 tahun ke depan tidak ditentukan oleh besaran modal yang masuk, melainkan oleh kapasitas audit lintas negara dan lintas tata kelola kelembagaan. Dua halaman berikutnya membedah proyeksi empiris di divergensi kebijakan ini. Yang pertama yaitu skenario positif. Integrasi sistem audit yang kokoh dan kerangka resiprokal yang terukur memicu kebangkitan ekonomi struktural. Namun, skenario negatifnya, absennya pengawasan yurisdiksi mengubah kebijakan tersebut yang sudah lama dan sudah berjalan dengan lama menjadi celah eksploitasi, menciptakan krisis sosial dan teguran global. Berikut saya akan jelaskan tentang slide tadi yaitu dampak positif dan dampak negatif perekonomian makro sendiri, yaitu dampak positifnya investasinya stabil 3-5% per tahun. Sektor properti dan pariwisata berkembang dengan penciptaan nilai tambah yang nyata. Namun, skenario negatifnya pertumbuhan tidak proporsional, terjadi gelembung harga pada sektor properti lokal tanpa distribusi ekonomi lokal. Yang kedua, kapasitas fiskal dan pajak. Dampak positifnya, basis perpajakan meluas sampai ke ranah internasional. Penerimaan penerimaan bukan PPh atau investasi dan penghasilan pasif pemegang visa meningkat pesat. Namun, munculnya tax haven, lonjakan praktik tax evasion justru menyulitkan negara menarik penerimaan pajak. Yang kedua, dari keamanan dan hukum. Sistem terintegrasi oleh AML dan sebagainya bekerja secara optimal dengan peran proaktif kepolisian dan PPATK. Namun, skenario negatifnya, lonjakan penyalahgunaan visa untuk aktivitas terorisme dan pencucian uang semakin banyak, yang menyebabkan reputasi penegakan hukum semakin runtuh. Kemudian, dinamika sosial dan politik. Pembaruan sosial moderat pusat investasi baru sukses mendongkrak kualitas infrastruktur publik lokal. Namun dalam hal ini, ketegangan kelas sporadis di pusat destinasi seperti Bali dan IKN akibat persepsi privilege eksklusif bagi pemegang dengan hambatan investasi bagi WNI. Kedaulatan hukum nasional yang wajib kita ketahui yaitu penguatan verifikasi dan audit guna mencegah terjadinya kecurangan dalam hal Golden Visa, yaitu verifikasi ketat dari sumber dana pemohon untuk mencegah capital flight. Kemudian, pengaturan resiprokal risiko, mewajibkan negosiasi kerangka kerja timbal balik agar investor WNI dapat diperlakukan secara sama di negara pemohon. Mekanisme sanksi yang terukur, kriteria pencabutan visa yang presisi dan instan jika ditemukan indikasi pelanggaran. Yang keempat, transparansi dan good governance, yaitu membangun sistem evaluasi berkala yang independen guna mencegah transformasi kebijakan menjadi paspor non-legal. Kemudian ekosistem kedaulatan berkelanjutan. Dari segi resiprositas geopolitik,
Kebijakan Golden Visa memiliki potensi masif untuk mengakselerasi poros maritim ekonomi. Namun, potensinya hanya dapat direalisasikan jika diikat oleh kehati-hatian hukum absolut, transparansi tata kelola, dan mekanisme resiprokal. Namun, dalam governansi ekonomi di bawah arsitektur hukum yang tepat, Golden Visa bertransformasi dari celah imigrasi yang rentan menjadi instrumen kedaulatan yang mengamankan posisi Indonesia di tingkat elit global, memastikan pertumbuhan ekonomi yang murni, melindungi kepentingan warga negara Indonesia. Baik, sekian presentasi yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.